Jemaat Tuhan Shalom, sungguh bersyukur ketika pagi hari ini bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Saya berdoa kiranya jemaat Tuhan di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan di pagi hari ini. Izinkan saya lagi untuk mengajak jemaat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa untuk memulai hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat Yosua pasal yang keempat, ayat 2 dan ayat yang ketiga yang berkata, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dan dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam." Firman Tuhan ini adalah rangkaian dari firman Tuhan yang sudah kita renungkan beberapa hari yang lalu, tentang prinsip untuk kita hidupi, bagaimana kita harus menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan ketika memasuki tahun 2021. Tetapi juga prinsip yang kedua dari pasal 4 ayat 2 dan 3 yang kita baca, selain bangsa Israel melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, arahan Tuhan. Ada cerita yang menarik di sana ketika mereka selesai menyeberang sungai Yordan. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, ambil 12 batu. Masing-masing suku mengambil satu batu. Lalu kemudian didirikan di seberang sungai Yordan, di seberang lembah Moab, di tanah perjanjian itu. Kemudian 12 batu itu disusun menjadi sebuah tugu peringatan. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan seperti kalau kita membaca di dalam pasal 4 kisah selanjutnya, supaya ke-12 batu itu menjadi tugu peringatan. Ketika mereka mengingat tugu itu, mereka mengingat pekerjaan Tuhan. Ketika anak-anak mereka melihat batu itu, melihat tugu itu, mereka mengingat pekerjaan Tuhan. Ketika cucu-cucu mereka, bahkan ketika bangsa-bangsa lain di sekitar mereka melihat batu itu, melihat tugu itu, mereka mengingat pekerjaan Tuhan. Prinsip kedua yang ingin saya bagikan berkaitan dengan apa yang harus kita miliki atau nilai-nilai firman Tuhan dalam menghadapi tahun baru, tahun 2021, yang perlu dengan tantangan ini adalah selain menghadirkan penyertaan Tuhan, melibatkan Tuhan, perlunya kita mempunyai tugu iman. Seperti bangsa Israel, mereka memiliki tugu iman. Dari tugu itu mereka bisa ditolong untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang pernah mereka jalani. Sehingga ketika mereka merasa takut, mereka merasa cemas, mereka merasa gentar ketika melihat dan mengingat pekerjaan Tuhan, iman mereka kembali dikuatkan. Di dalam kehidupan kita tentu kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan di sepanjang tahun 2020. Ada penyertaan, ada mujizat, ada kebaikan, ada pertolongan dan berbagai macam hal yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita diizinkan untuk menyeberang persoalan-persoalan kita. Kita diizinkan untuk menghadapi tantangan kita dengan pertolongan yang sempurna. Dari situlah kita bisa membangun tugu iman kita. Sehingga ketika di tahun 2021 kita merasa cemas, khawatir, tawar hati, getir, tidak berani melangkah, lihatlah bagaimana Tuhan sudah berperkara di tahun 2020. Tugu iman adalah cara kita mengingat bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan menolong, Tuhan bekerja. Dengan demikian kita akan mendapatkan kekuatan. Dulu Tuhan pernah menolong saya juga yakin sekarang Tuhan akan menolong saya. Mengingat kebaikan Tuhan adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menguatkan iman kita. Ketika Bapak Ibu merasa cemas menghadapi masa depan, ingatlah di tugu iman Bapak Ibu dan saudara semua, bagaimana Tuhan menolong, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dengan sempurna. Dan sekali lagi, kalau Tuhan di masa lalu menolong, Tuhan pun akan menolong di masa kini. Membangun tugu iman kita masing-masing. Ialah prinsip kedua ini juga menguatkan kita, menolong kita di dalam menapaki hari-hari di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Berterima kasih karena kami diizinkan belajar lagi firman Tuhan. Dialah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang kami rasakan di tahun 2020
menjadi tugu peringatan, tugu iman. Sehingga ketika kami melihatnya, kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan, gairah rohani kami kembali semarak karena kebaikan Tuhan terbukti dan sungguh nyata. Berkati jemaat Tuhan di sepanjang hari ini dan segala aktivitas, kegiatan, dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.